Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang event list, diagram konteks, dan DFD level 0 dari sistem informasi perpustakaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari event list. Event list adalah daftar kejadian yang digambarkan dalam bentuk kalimat sederhana dan berfungsi untuk memodelkan kejadian yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari dan membutuhkan tanggapan atau respon dari sistem. Ya, di sini saya sudah membuat event listnya. Siswa atau calon siswa menyerahkan formulir. Anggota menyerahkan buku yang akan dipinjam. Data pengembalian buku. Dan perpustaka membutuhkan laporan, yaitu event listnya, dan kita akan masuk ke diagram konteks. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram konteks. Diagram konteks adalah suatu diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keseluruhan dari sistem. Diagram konteks dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Nah, di sini sudah ada diagram konteksnya. Saya akan jelaskan sedikit. Pegawai menginputkan data buku. Pegawai menginputkan data siswa. Pegawai menginputkan data peminjaman. Pegawai menginputkan data pengembalian. Pegawai input data denda ke sistem informasi perpustakaan. Setelah itu, siswa akan menerima kartu tanda anggota dan bukti peminjaman. Setelah itu, sistem informasi perpustakaan akan memberikan laporan pengunjungan ke kepala sekolah, laporan inventory buku ke kepala sekolah, rekapan data benda ke kepala sekolah. Setelah itu, sistem informasi juga memberikan laporan inventory buku-buku ke pegawai, laporan pengunjung ke pegawai, dan rekapan data benda ke pegawai. Itu diagram konteksnya. Kita akan lanjut ke DFD level 0. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang DFD. DFD adalah data flow diagram, suatu model logika, data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan data, yaitu penjelasan sedikit dari DFD. Saya akan menjelaskan dari DFD ini. Pegawai input data siswa masuk ke sistem pendataan anggota. Pendataan anggota men-output kartu tanda anggota ke siswa. Selanjutnya, siswa input data kunjungan masuk ke sistem pendataan pengunjung. Sistem pendataan pengunjung memberikan laporan pengunjung ke kepala sekolah dan laporan pengunjung ke pegawai. Input-outputnya data pengunjung. Terus pegawai input data buku masuk ke sistem pendataan buku. Sistem pendataan buku mengeluarkan laporan inventory buku ke kepala sekolah dan laporan inventory buku-buku ke pegawai. Input-outputnya data buku. Selanjutnya, pegawai input data denda masuk ke sistem pendataan denda.
dari sistem pendataan denda menghasilkan rekapan data denda ke kepala sekolah. Pendataan denda juga memberikan output rekapan data denda ke pegawai. Input-outputnya data benda. Pegawai input data peminjaman masuk ke sistem pendataan peminjaman dan memberikan bukti peminjaman ke siswa. Input-outputnya data pinjam. Pegawai input data pengembalian masuk ke sistem pendataan pengembalian dan outputnya bukti pengembalian ke siswa-siswa. Input-outputnya pengembalian data. Ya, sekian penjelasan dari saya.